Kona! Apaan lo ngagetin gue? Ya, gue mau bagi duit. Bagi duit buat apaan ya? Buat dugem dong, hura-hura sama teman-teman. Kalau tuh nggak pantas juga. Nggak ngerti. Apa lagi? Bagi gue handphone dong, Nak. Gue dulu kali. Gue lagi pada matre ini dua laki-laki ya. Ini bukan matre, gimana sih? Orang gue tuh kurang duit nih. Gue nggak ada handphone. Oke, kalau gitu gue bakal bagi-bagi. Ya udah, mana? Bagi-bagi informasi tentang Yo. penyelidikan kita hari ini. Penyelidikan hari ini? Tahu nggak? Enggak, tapi kenapa? Nah, mirip banget sama kalian berdua. Oh, dia sama-sama minta duit sama handphone? Iya, sama orang tuanya. Makanya adanya pengen melakukan penyelidikan. Kira-kira gimana ya penyelidikan kita? Yaudah. Ini dia, penyelidikan kami di balik rahasia. Tapi handphone gimana, Nak? Gak ada. Gua, Gak ada. mau dugem. Gak ada. Guys, klien kita yang sekarang ini namanya Sylvie ini janjiannya di sini kan? Katanya pakai baju peach gitu warnanya. Mana? Itu ya itu. Gue turun dulu deh. Halo. Halo. Selamat datang. Akhirnya aku temukan. Oke, Sylvie, bagaimana nih permasalahannya? Lo ceritain ke kita dong. Jadi gini Kak, aku punya kakak namanya Dita. Setelah lulus SMA, Kak Dita lebih milih kuliah di Jakarta. Padahal kami tinggalnya di Cirebon. Hari-hari Kak Dita masih seperti biasa, kasih kabar, telepon mama. Tapi semakin hari semakin beda. Dia selalu minta uang yang gak jelas, ngomongnya untuk jilid buku, ada kurikulum ini, kurikulum itu. Tapi setahu gue sih namanya anak kuliah itu kan memang butuh banyak biaya. Iya benar. Tapi Kak Dita tuh udah berlebihan. Sampai-sampai ibu aku itu jual ginjal Jual ginjal buat? Kak Dita. Dia jual ginjalnya itu si Dita nggak tahu. Dita nggak tahu. Karena ibu tuh pengen Kak Dita itu sukses. Apa aja bakal dilakuin. Nah, klien kita hari ini bernama Sylvie. Sylvie itu pengen cari tahu kakaknya kenapa mendadak hilang, gak ada kabarnya. Dihubungin susah, tapi selalu minta uang sama ibunya. Wah, ini pasti ada sesuatu nih. Jadi aku minta tolong sama kakak untuk temuin aku sama Kak Dita supaya Kak Dita pulang jenguk ibu karena ibu lagi sakit. Tapi gini, aku punya informasi apa? Jadi kita ngelakuin pendidikannya enak ya. Aku waktu itu pernah kirim paket ke kosan Kak Dita. Mungkin kita bisa kesana sekarang. Oke. Ya udah, kalau gitu kita meluncur ke kosannya Dita sekarang ya. Sampai kita di kosan Dita. Di situ gue sama Bacun turun untuk mencari informasi di kosannya. Sementara si Fiona dan Sylvie klien kita itu menunggu di dalam mobil. Permisi. Misi Mas. Iya bang. Gue dengerin ya. Mas kosannya? Iya bener bang. Mau bisa saya bantu bang? Iya, saya mau cari teman saya nih mas. Namanya Dita. Dia jarang pulang banget mas. Kalau pulang paling malam. Tapi malam pasti pulang. Kalau itu saya kurang tahu sih. Oh, masnya ini yang jaga di sini. Iya, saya penjaga di sini. Saya paling sebel sama dia tuh. Kenapa kok penjaga sebel juga sih sama anak kosannya? Iya dia cewek, pulang malam sama temennya, pakai rok pendek. Tapi kan sebetulnya kayaknya nggak mengganggu juga sama anak-anak yang lain. Ya, Kenapa nggak masnya mengganggu, juga? cuman pandangan warga di sini nggak enak. Terus sempat ada yang komplain juga warga-warga sini. Sempet, cuman kan bisa saya konfirmasi baik-baik lah. Dan si penjaga kosannya ini tuh malah ngasih tahu kalau Dita ini orangnya katanya nggak bener. Dia ini selalu pulang malam, sekalinya dia pulang malam itu selalu membawa teman-temannya, dan sekalinya dia pulang malam itu selalu pakai baju-baju yang sangat-sangat seksi. Mas dari tadi jelek-jelekin Dita mulu. Jangan-jangan lu tuh pengen deketin Dita, pengen godain, tapi habis itu lu gini. Apa sih sebenarnya? Akhirnya temennya Dita. Iya. Temen Dita apa teman yang biasa nganterin dia malam-malam pulang? Iya nih, lo denger. Nih. Ya kita pun kalau memang nganterin dia pulang, karena kita juga care sebagai temannya, dan nggak mungkin Dita itu Jujur, saya bajunya. nggak suka itu. Wah, gue nggak bisa kayak gini. Gue harus turun Kak. Jangan dong, jangan. Nggak bisa aku buat turun. Dari situ penjaga kosan makin marah-marah sama kita, makin menjelekan Dita. Akhirnya dari situ tiba-tiba datanglah Fiona bersama klien kita Sylvie. Mas saya nanya aja ngomongin kakak saya kayak gitu. Emang kamu siapa? Saya adiknya. Pantesan aja kamu sama dengan jeleknya kakak kamu Dita itu. Mas hati-hati ya kalau ngomong. Emang kenyataan ya. Dia marah-marah sama penjaga itu. Penjaga tetap kekeh. Kalau memang si Dita itu bukan orang yang baik,
Si Dita itu genit. Wah, semua jadi pada ribut-ributan, nyolot-nyolotan. Ya udah sekarang gini aja deh Mas, Mbak. Saya nggak mau ribut-ribut nggak jelas nih. Saya juga nggak enak nih sama tetangga di sini. Sekarang kayak gini Mas, saya cuma mau tanya kakak saya di mana. Mau kamu cari pun 1 bulan lagi di sini, karena kamu akan kembali, tahu kamu? Sampai kita tanya, Dita itu mana? Dita mana? Dia bilang, kalian nungguin di sini juga sampai sebulan, Dita nggak akan pulang. Kakak kamu Dita, itu kalau nggak salah di tempat kosan temannya. Dia lebih sering nginep di sana. Iya, siapa namanya? Namanya Lala. Dia udah 1 bulan lebih nggak pulang. Mas. Kakak kamu Dita, itu kalau nggak salah di tempat kosan temannya. Dia lebih sering nginep di sana. Iya, siapa namanya? Namanya Lala. Dia udah 1 bulan lebih nggak pulang. Mas, biasa aja dong Mas. Kita tuh suka nginep di tempat temen-temennya yang seksi-seksi juga, yang vulgar, satu gengnya. Namanya Lala. Kita tanya di mana tempat tinggal Lala, dia bilang nggak tahu. Setelah cekcok kita diusir, ya mau nggak mau kita harus pergi. Itu penjaga kosannya. Penjaganya resik juga ya. Iya. Kayaknya kepo banget. Semuanya dia tahu anak-anak kosannya pakai baju apa, kelakuannya kayak gimana. Sekarang gini, lo punya informasi nggak tentang Lala? Lo kenal nggak sama Lala atau kita mau kemana nih? Aduh, gue gak kenal banget sama Lala. Bahkan gue gak tahu. Jadi kita ke kampusnya aja deh. Kampusnya boleh sih, kampusnya Oke, ya. yaudah deh, kita kampus aja deh. Oke, tim di Black Rahasia setuju. Akhirnya kita langsung berangkat meluncur menuju kampusnya Dita. Sampainya di kampusnya Dita, kita langsung bagi tugas, kita split. Gue sama Fiona masuk ke dalam kampus, Adaman dan juga klien, mereka mencari di area luar kampus. Mas, sorry, nomor nanya kalau kenal sama Dita nggak, anak Fakultas Ekonomi? Nggak ya? Kasih ya. Kasih. Gue dengan klien kita Silvi itu mencari informasi di luar kampus, di sekitar tempat-tempat nongkrong di kampus tersebut. Di situ kita mencari-cari informasi dan tidak ada yang mengenal Dita, tidak ada yang tahu siapa Dita. Gue cari, tapi nggak ada yang tahu di mana keberadaan Dita. Nggak ada yang ngeliat Dita. Kita nggak nemuin informasi apapun dong. Itu kalau di situ nggak ada, ini gua nggak ada, kita kemana lagi deh? Coba di sini. Ini coba aja deh. Kak, permisi, kenal sama Dita Fakultas Ekonomi nggak? Dita. Iya, Fakultas Ekonomi semester akhir. Emang lo siapanya Dita? Nggak, adiknya. Oh, lo adeknya Dita. Sorry. Mbak kenal sama Dita? Ya kenal lah, Dita tuh sekolah sama gue. Kasian gue sama kakak lo, udah tahu mau bikin skripsi. Kerjaannya cuma baca kayaknya di sekolah deh gara-gara jalannya dia begitu. Si temennya ini bilang bahwa Dita itu jarang masuk. Dita itu kena skorsing di kampus karena sikap Dita dan perilaku Dita yang kurang baik, dan Dita itu jarang masuk. Ini sebenarnya apa sih yang dilakukan Dita sampai orang-orang terdekat dia menjelek-jelekan dia? Kayak nggak bener deh dia tuh, ya ampun, bilangnya tuh sama kakak lo, terus Dita. Mbak, kok Mbak seenaknya aja sih ngomong kayak gitu? Emang punya kayak gitu? Kakak taunya dari mana kalau Dita itu begitu? Udah banyak bukti kali, Dita tuh emang saya nggak bener. Saya tanya sama Mbak sekarang. Saya minta informasi Mbak, di mana Dita, bukan Mbak jelek-jelekin kakak saya. Nah di situ Silvi nggak terima kalau kakaknya dijelek-jelekin, dan akhirnya Silvi pun emosi. Silvi emosi dan terus akhirnya terjadilah perdebatan antara temennya Dita itu dengan Silvi. Oke, sekarang kita mau tanya, Dita ada nggak di kampus? Nggak ada. Tadi kuliah nggak? Nggak tahu deh gue nggak mau pasti Dita. Sorry. Maksud kita tanya karena Mbak teman satu fakultasnya. Kita tanya, siapa tahu Mbak tahu Dita itu di mana. Dita gue nggak tahu ya sekarang posisinya di mana. Tapi biasanya kalau pulang kampus, biasanya sih nggak base camp langsung pulang yang beda gitu. Tempat cowoknya dia kalau nggak salah. Menurut gue sih dia bukan menjelekkan, tapi memberikan informasi tentang Dita. Kan kita menanyakan Dita, tapi klien kita si Silvi ini nggak terima, tetap aja. Dia bilang bahwa Dita itu anak baik-baik. Juga bicara Mbak ya, Mbak orang pendidikan. Loh, kenapa nggak suka? Saya nggak suka kakak saya dijelek-jelekin. Oke, terus maunya apa?
Ya kita pengen tahu deh, yang kata lo tadi, lo bilang Dita tuh punya pacar, pacarnya di bengkel tuh kita pengen tahu pacarnya namanya siapa, terus bengkelnya di mana. Aduh, gue nggak tahu deh, sorry gue nggak tahu. Lebih baik lo tanya aja sama temennya. Gak mungkin mbak, mbak tahu kakak saya suka pacaran, suka main. Seenggaknya mbak pasti tahu dong mbak. Gue nggak tahu kok lo mau sama gue sih. Bukannya maksa mbak, dari tadi ngeselin. Oke, gue kasih tahu. Tapi abis ini lo cabut dari sini ya. Pacarnya Dita namanya Aryo. Itu aja susah banget mbak dari tadi. Aryo, oke, bengkelnya di mana? Kalau misalnya Studio Lista, coba nih cari aja. Akhirnya kita mendapatkan alamat bengkel tersebut dan kita mendapatkan nama pacarnya Dita. Namanya adalah Aryo. Oke, kalau begitu langsung aja gue, Bacun, dan Fiona serta klien kita Silvi itu langsung meluncur ke bengkelnya Aryo. Kita mencari di mana keberadaan bengkel Aryo. Ini bengkelnya kan banyak nih, yang mana ya? Iya sudah sih. Kita jadi satu. Yang ini. Mana ya orangnya? Mas, nanya yang namanya Aryo mana ya mas? Oh iya. Dan sesampainya di bengkel, kita langsung tanya-tanya keberadaan yang namanya Aryo. Kita langsung diarahkan masuk ke dalam dan langsung bertemulah dengan seorang Aryo. Ini ngomong-ngomong banyak banget kamera, kenapa ya? Aryo, lu deket sama kak gue Dita. Lu adiknya Dita. Iya. Terus kowe ngapa golek aku? Dekne ini seseneng karo aku. Ya lo kan pacarnya, ya gue tanya sama lu lah, di mana Dita sekarang? Lah terus kowe hubungane golek aku ngopo? Soalnya aku wis putus karo Dita. Ini ngomong-ngomong banyak banget kamera, kenapa ya? Aryo, lu deket sama kak gue Dita. Lu adiknya Dita. Iya. Terus kowe ngapa golek aku? Dekne ini seseneng karo aku. Ya lo kan pacarnya, ya gue tanya sama lu lah, di mana Dita sekarang? Lah terus kowe hubungane golek aku ngopo? Soalnya aku wis putus karo Dita. Seorang Aryo ini ternyata udah putus sama yang namanya Dita. Dia langsung ngomel-ngomel, langsung marah-marah pakai bahasa Jawanya yang gue nggak ngerti itu artinya apa. Secara gue sendiri orang Sunda, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Nggak ngerti, nggak nyambung. Gak mungkin banget, kita tuh dapat informasi ke sini kalau lu tuh pacarnya Dita. Kowe nek pak ngerti yo, Dita ki cah ram bener. Kok lu kayak gitu sih jelek-jelekin kakak gue? Lu tahu apa? Di situ Aryo benar-benar kelihatannya tidak terima dengan apa yang Dita perbuat ke dia. Lu pengen tahu Dita tuh sebenarnya kayak gimana? Apa? Dita tuh kalau keluar dikit pakainya tuh yang seksi-seksi. Dia sering keluar sama cowok. Makanya gue putus sama Dita gara-gara Dita itu sering keluar sama cowok. Kenapa mas senang keluar sama cowok? Temen kali? Nah iya teman-teman kampusnya kali. Misalkan temen kampus, aku biarin deh nggak apa-apa. Tapi dia sering banget keluar sama cowok itu. Ya udah dari situ kita korek-korek informasi terus dari Aryo. Tapi kayaknya ada emosi yang terpendam di hatinya Aryo untuk Dita. Dan terus kalau kenyataannya memang dia Kalau misalkan temen juga nih, nggak mungkin kan di BBM dia sayang-sayangan. Ya gitu lu kan. aja kali yang selalu negatif thinking sama kakak gue. Lu adiknya Dita kan? Iya, Lu berarti tahu kan sifatnya Dita. gue Nggak tahu matre. kakak gue nggak kayak gitu. Dan satu kali ini ya, Dita sering foto syur. Lu tahu dari mana kayak gitu? Gue udah pernah ngeter satu kali. Dia bilangnya cuman photoshoot di studio aja gitu. Gue intip di dalam, ternyata dia foto kayak gitu. Dia jelaskan secara detail juga bahwa dia sebetulnya jadi benci sama yang namanya Dita. Karena Dita ini udah morotin dia, kelakuannya juga udah beneran glamor banget. Dan dia tidak bisa mengikuti gaya hidupnya si Dita. Ya udah, sekarang gue pengen tahu Dita di mana. Gue pengen ngerti Dita, saat ini kan kayak cepak ngaruh yang jenenge Bimo. Jadi Dita itu kalau Bimo maksudnya? Ya itu loh, gara-gara tukang bakso kui Dita ninggal ke aku. Tukang bakso di mana? Ya di mana? Betara, pondok, bakso rawit, apa sih? Mungkin diriku harus pergi. Yaudah karena kita dapat informasi di mana tempat jualan baksonya Bima, kita langsung meluncur ke sana. Sampai di tempat bakso rawit yang dibilang Aryo tadi. Nah, sekarang yuk, turun yuk. Yuk. Yaudah yuk, kita semuanya turun. Yuk. Ya. Misi mas, mas mau nanya dong, ada yang namanya Bima nggak di sini? Iya, Mas Bimanya udah pulang. Dia karyawan di sini juga. Iya. Terus ada lagi kapan? Besok ada
aja. Udah kalau gitu kalau misalnya orangnya nggak ada, nanti besok kita datang lagi sih. Iya, yuk makasih ya Mas ya. Makasih, Mas, ya. Kita terlambat untuk menemui Bima di hari. Sampai akhirnya kita tanya kapan Bima masuk, katanya besok juga Bima datang lagi. Ya udah, karena kita sangat membutuhkan informasi dari Bima, akhirnya kita memutuskan menghentikan penyelidikan di hari pertama. Dan akhirnya sampailah kita di tempat bakso Bima. Langsung aja kita masuk dan kita ketemu sama pegawai di sana. Bimanya ada nggak, Mbak? Bimanya belum datang, Kak. Belum datang, Mbak. Jam berapa datangnya, Mbak? Mungkin lagi di jalan sih, belum itu. Dan kita coba tanyakan Bima, ternyata Bima belum datang. Ya udah, gue Bacun dan Fiona serta klien kita Silvi itu langsung aja duduk di sana. Kita minta izin untuk duduk dan menunggu sambil kita pesen minuman di sana. Duh, kenapa sih kakak gue sekarang jauh banget dari gue? Ya pasti ada sesuatu yang dia tutupi dan itu pasti bukan hal yang baik. Iya, padahal dulu tuh dia nggak kayak gitu banget dan selalu ngabarin mama. Sekarang telepon dia diangkat. Tapi sebelumnya tuh mama kalian ada slack nggak sih waktu sama kakak lo gitu? Nggak ada, baik-baik aja hubungannya dari dulu. Heran deh, dia hedonis kemana-mana. Ada yang masuk Bima bukan ya? Ah, pelanggan kali. Coba ya gue tanya ya. Fiona ngeh juga ternyata ada satu orang yang datang, dia curiga sama orang itu dan langsung tanya sama waitersnya. Dan ternyata orang yang baru lewat itu adalah Bima. Namanya buat kuliah di sini. Tadi masuk. Masuk, Pak. Halo, Mas Bima ya? Halo, gue Fiona. Halo Mas, Bacun. Silvi. Ada mah. Ini ada apa ya? Kok banyak kamera? Oh, ya gini Mas, kita kenapa banyak kamera? Kita dari tim di balik rahasia pengen ngebantuin klien kita. Mau tanya, Dita di mana sekarang? Saya nggak pernah kenal ya yang main Dita ya. Ya, tapi dari informasi yang kita dapetin, ya lo itu pacarnya. Lo tau dari mana gue di sini? Dari Aryo. Aryo. Lo nggak usah ya sebut-sebut Aryo depan gue. Apa, Mas? Dia tuh pembohong, ngerti nggak? Mau gimana? Kita nggak ngerti. Kita cuma kesana nyariin Dita. Terus katanya Mas pacaran sama Dita. Enggak, gue nggak pernah pacaran sama Dita. Soalnya Aryo bilang sendiri kalau Mas tuh pacarnya Kak Dita. Terus siapa sih? Lu adiknya. Lo adiknya Dita. Denger ya, lo denger ya. Kakak lo tuh matre. Wah, udah 2 orang nih yang bilang kalau Dita itu bukan orang yang baik. Gue sih nggak masalah ya, dia keluar kemana, gue bayarin beli baju, makan, ini itu. Tapi apa balasannya ke gue gitu? Oh, dia balas apa? Dan dia pilih cowok lain pada gue. Berarti Mas sama Dita itu gak pernah pacaran? Nggak pernah pacaran, gue cuma deket. Habis itu dia mundur setelah gue tahu sifatnya dia seperti itu. Ternyata yang membuat kita kaget dan shock adalah Bima itu tidak ada hubungan apa-apa sama Dita. Bima hanya PDKT ke Dita, tapi dari PDKT itu terlihat jelaslah sifat aslinya Dita yang matre. Mas gini deh, Mas tahu nggak keseharian kakak saya itu gimana? Semenjak 3 bulan yang lalu ya, gue nggak pernah berhubungan sama kakak lo. Terakhir ketemu sama dia itu gimana, hubungannya baik? Apa kalian jadi musuhan atau gimana? Nggak baik. Gue tinggalin dia aja karena itu, gue berantem sama dia. Gue nggak bisa dengan kehidupan dia yang seperti itu. Ya tapi lo pernah nggak sih ngeliat dia jalan sama cowok lain? Ya sekarang gini ya, gue jalan sama dia, nasihatin dia terus. Tapi kenyataannya tetap aja sama kayak gini. Kakak lo tuh nggak bisa berubah sifat tau nggak? Di depan umum pakai celana pendek kayak gini. Lo nggak malu sebagai adiknya, hah? Dan Bima mengatakan bahwa dia tidak suka dengan kelakuannya Dita yang sering memakai hot pants, yang sering berpakaian kurang pantas. Katanya dia coba menasehati Dita, tapi tetap aja Dita nggak terima, nggak mau dengerin Bima. Sampai akhirnya Bima tidak mau untuk melanjutkan hubungan dengan Dita. Oke, kalau memang dia pakai hot pants, kenapa nggak lo tegur? Beda tegur dia berkali-kali ya. Gue dulu pengen merubah dia menjadi lebih baik lagi. Tapi kenyataannya nggak bisa. Dan kakak lo selalu bangga-banggain kekayaannya. Nggak mungkin kakak gue kayak gitu, Mas. Begini ya, tadi lo bilang dia matre, suka foya-foya, melorotin lo. Lo kalau emang dia kaya, kenapa lo harus berpikir dia matre? Dan terus dia selalu pakai uang gua. Itu yang dibilang gak matre. Oh iya, gue tahu. Lo ini pasti pelit kan? Lo perhitungan, makanya dia nggak milih lo. Lo gak usah sembarang ngomong deh. Emang dasar lo pelit, perhitungan, makanya ditinggalin sama Dita. Iya. Rasain lo. Ya, pelit lo. Ya udah gini deh, daripada kita berdebat panjang lebar, lo ngasih tahu aja ke kita Dita itu ada di mana. Tuh kan? Ini kan informasi aja pelit apalagi duit. Kasih tahu dong.
gue sebelum bisa sama Dita, gue keluar sama teman-temannya. Ya di mana teman-temannya itu di mana? Lo cari aja deh yang berpakaian seksi-seksi. Ya orang yang pakai baju seksi itu banyak kali. Lo cari aja yang namanya Lala, si Messi, si Rini. Itu temannya dia. Ya di mana posisinya? Di sana, nah. Itu salon namanya. Itu tempat kerja Messi. Dulu gue pernah nganterin di situ. Iya. Pokoknya ada deretan jalan ini aja ya. Iya. Oke yuk. Thank you. Bayar Cun. Udah bayar tuh. Sampai kapan aku kan menanti. Katanya Dita itu punya satu geng vulgar, bajunya seksi-seksi, suka nongkrong di salon. Ya udah, kita ditunjukin di mana salonnya, muncullah kita ke salon itu. Itu kayak Kak Dita deh. Mbak. Itu kayak Kak Dita deh. Mbak. Dia langsung lari nyamperin Dita. Dita langsung buru-buru naik mobil, mobilnya pergi. Kita langsung buru-buru naik mobil, terus gue bilang, Bacun juga ikutan naik mobil. Gue bilang, Bacun lo turun. Lo harus cari informasi di situ. Biar gue, Adama, dan Sylvie yang ngikutin. Tapi itu si Dita tuh bawa mobil loh. Tahu aku Kak Dita nggak punya mobil. Itu kayaknya kayak tadi kan? Iya. Dan akhirnya gue masuk ke dalam salon itu, jadi biarkan Fiona, Adama, dan juga klien kita cobain ngejar mereka semuanya. Gue masuk ke dalam salon dan gue minta langsung ketemu sama Messi, dan ternyata memang ada di situ yang namanya Messi, temennya Dita. Ini nggak apa-apa kan? Nggak ganggu aku. Oh nggak apa-apa kok. Mas ini siapa ya? Saya ini Bacun. Saya temennya Dita. Terus kepentingannya ada apa? Tahu nggak sih Dita ini mana? Dita. Barusan tadi dia kesini. Oh, berarti yang tadi baru pergi itu Dita. Iya benar itu Dita. Sekali ketemu malah papasan. Tuh, dia mau pergi kemana lagi sih? Biasa ke Dixtromoxi di tempat utara itu loh. Masa nggak tahu sih mas? Jadi dia sering belanja ke sana gitu. Sering banget, langganan banget di situ. Ya udah ya mas, saya masih banyak kerjaan nih. Oh yaudah deh kalau gitu nggak apa-apa deh. Nanti Ya udah. biar saya bantu. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Thank you, Pak. Yuk. Dan gak begitu lama dari situ, si Messi ini pun masuk ke dalam salonnya dan gue langsung hubungi Fiona. Gue minta langsung dia jemput gue dan langsung kita meluncur ke distro tempat belanjanya si Dita dan teman-temannya. Ini Moxie. Oh iya ini. Ini sih Mas. Sini. Mas tadi orangnya di mana ya? Tadi sih dari sini belanja, habis itu keluar. Katanya gerombolan cewek yang baru aja tadi datang, ya baru aja cabut. Dan masih nggak lama kok masih ada di area situ sampai ini kita keluar lagi. Terus kita ngeliat ada beberapa cewek dan si Fiona ngeh kalau itu adalah teman-temannya dari Dita. Kalian tadi yang teman-temannya Dita kan ya? Siapa namanya? Rini kamu? Lala. Oh Rini sama Lala. Oh nak, ini kayak bagus buat model kita deh nak. Kalian lagi belanja, Ditanya mana? Bagus tuh buat modelnya. Bagus ya? Tadi cuma ngedrop kita doang. Oh Ditanya cuma ngedrop kalian doang. Terus kalian ini belanja, shopping. Oh buat apa? Buat foto. Oh model-model suka foto. Oh suka Iya, pemotretan. pas banget, Tam. Iya, pas. Ngobrol sini aja deh. Enggak jadi gini loh. Kebetulan banget. Kebetulan banget kan aku tuh suka foto. Terus fotografernya sekarang lagi butuh model buat foto katalog kayak kalian gini. Cantik, seksi gitu. Ya udah aku aja. Iya udah lagi. Ya udah gimana kalau kita berdua? Tapi ya fotonya jelasin dah. Ya fotonya lo mesti agak-agak berani gitu. Seksi. Bajunya maaf nih kayak misalnya pakai Rok mini, hot pants. Ya Tapi mereka udah. nggak akan berani deh nak. Iya kayak nggak berani masih kecil-kecil soalnya. Iya. Tapi aku berani. Kita semua berani. Kalau berani Iya, enggak berani sih. kok. Ditanya coba dihubungin aja gimana malam ini kita langsung janjian ketemu sama fotografernya. Bisa ya? Kayaknya bisa. Bisa deh. Ya bisa kak. Bisa. Ya udah kita tukeran nomor telepon aja lo catat nomor teleponnya di sini. Oh iya oke. Teman-temannya Dita ini kelihatannya mau untuk menjadi model kita. Nah dari situ kita janjian sama teman-temannya Dita, kita coba bujukin untuk mengajak Dita sekalian. Jadi kita bilang bahwa kita ini butuh model 3 orang dengan tema photoshoot kita. Nah dari situ mereka menyanggupi bahwa mereka bisa mengajak Dita asalkan bayarannya cocok. Oke, kita langsung janjian. Kita janjian hari itu juga. Nanti kita bertemu di sebuah apartemen.
Sampai akhirnya di perjalanan menuju apartemennya Ona itu, kita langsung mengatur strategi, kita buat seolah-olah apartemen itu adalah tempat photoshoot. Nah di situ Ona langsung WhatsApp, Ona tanyakan tentang keberadaan mereka di mana, mereka jadi datang kan, dan ternyata mereka bilang iya mereka jadi datang dan mereka dalam perjalanan. Itu ada yang ngetok pintu. Cun. Sekitar jam 9:30-an mereka datang. Mereka datang dengan pakaiannya hitam-hitam, bling-bling-bling dengan high heels yang menjulang tinggi. Ya gue ngeliat gayanya gimana gitu. Cuman ya udah lah ya, karena gue harus melakukan penyelidikan di sini, kita harus melayani mereka. Tapi ini mereka cuma berdua. Oh iya. Kok kan kita mintanya kalian tuh Bertiga. Iya kak, maaf, temen aku nggak bisa ditanya. Iya, lagi ada acara. Ya, padahal kita butuhnya tuh 3 orang buat cover majalah. Ternyata mereka ini datang tanpa Dita. Mereka cuma datang berdua. Kita mengharapkan ada Dita, tapi kok nyataannya nggak ada. Ditanya nggak ikut. Setelah kita tanya-tanya, ditanya ternyata tidak bisa. Dia berhalangan hadir. Gimana dong? Gue pengen Dita itu. Ya maksudnya lo nggak bisa lo usahain atau mungkin lo telepon kayak atau gimana, lo bilang bisa nggak tunjukin gitu? Coba deh telepon dulu deh. Dia tetap nggak bisa. Tadi sih pas pulang dari distro dia bilangnya bisa, tapi nggak tahu mendadak kayaknya dia ada acara deh. Coba deh, gini Cun, lo foto deh muka mereka satu-satu dulu. Terus satu lagi sambil nunggu informasi dari Ditanya. Tapi ini dulu aja, WhatsApp dulu aja. Coba deh tanyain Ditanya. Sambil saya foto-foto dulu. Kita coba foto-foto itu teman-temannya Dita untuk profile, kita bilang sampai menunggu kedatangan Dita. Akhirnya di situ kita foto-foto terus dan kita sambil nanya-nanya informasi, ternyata mereka memang foto model sure dan mereka berani foto dengan pakaian-pakaian yang kurang pantas. Tapi kalian kalau foto-foto keluar kota gitu siap nggak sih? Kalau kita sih nggak siap. Siap. Kalau jauh-jauh. Kalau ke luar negeri gimana? Mau dong pasti ke luar Apalagi negeri. keluar negeri. Pasti nggak bisa lah. Tapi kayaknya Dita bisa deh, soalnya dia kemarin baru bikin paspor. Nah kok kalian bisa bilang Dita itu bisa? Kan dia katanya baru buat paspor, berarti dia belum pernah dong keluar negeri. Itu nggak ada orang tua kak. Jadinya dia bebas kemarin aja ke Bali beberapa hari gitu. Kita semua kaget, gue Bacu dan Fiona shock. Ternyata ini Dita dalangnya. Dita yang berani katanya, dan Dita pun mau karena dia baru aja buat paspor. Oke, kita tahu informasi tersebut. Akhirnya kita bilang, oke, gimana kalau besok mereka berdua datang lagi tapi dengan membawa Dita. Jadi langsung bertiga untuk foto shoot. Nah di situ mereka setuju. Akhirnya gue Bacu dan Fiona serta klien kita si Silvi itu mengakhiri penyelidikan di hari kedua sampai akhirnya besoknya di hari ketiga itu kita lanjutkan penyelidikan tapi langsung saja di apartemen sambil kita menunggu kedatangan Dita and the gang. Silvi dan Adama gue suruh nunggu di atas di studio apartemen gue. Gue sama Bacu di bawah. Nggak lama kemudian ada yang ketok-ketok pintu. Dita, Rini, dan juga Lala. Terus ini masalah budgetnya gimana nih kalian nih? Ada pengajuan budgetnya kira-kira berapa? Tunggu deh, kira-kira budgetnya berapa? Iya, budgetnya itu 3 juta per orang. Enggak deh, kalau 3 juta kalau deh. Ini kan kita udah aja deh. Jangan gitu, jangan. Enggak deh, kalau gitu enggak deh. Ini kan juga banget. Emang mbaknya mau berapa? Ya lebih dari itu deh, jangan Berapa kasih nego dulu. Enggak deh. Kenapa nih? Ini biasa nggak sisi budget, 3 juta dia nggak mau. Ini buat Ya udah nggak? jangan deh. Udah duduk dulu. Kalian tuh maunya berapa? Ntar kita tinggal ajuin aja, bisa diobrolin kok. Iya lagi tuh udah set juga loh. Aku biasa 10 juta. Iya, mau budget 10 juta. Lo itu siapa? Harus papan atas. Budget minta 10 juta. 7,5 ya? Enggak deh, 10 juta. Kita biasa 10 juta masing-masing. Kalian tuh gimana sih? Kemarin berapa loh? Semua ngaca ke dia. Aku sih bilang biasanya kita paling sedikit 20 juta. Kalian gimana sih? Udah deh, yuk. Buang waktu tuh nggak? Oke, iya, 10 juta. Oke, 10 juta. Cash ya, satu orang 10 juta.
Dia minta 10 juta tapi cash. Gue masih pikir dong gitu. Kalau misalnya gue iyain tapi curiga. Akhirnya setelah dia mau pergi, gue bilang oke gue iyain. Ditambah lagi permintaannya. Gue mau cuma 3 jam dan 10 baju. Kita emang gitu 3 jam 10 baju. Gimana? Kalau nggak mau ya deh, yuk kita pergi aja. Oh ya udah boleh. Udah sekarang kita mulai foto aja ya. 3 jam, 10 baju, 10 juta cash. Dan akhirnya disepakati meskipun sebelumnya terjadi percekcokan. Mereka ini minta uang dengan budget 10 juta masing-masing satu orang, minta cash cuman waktunya 3 jam untuk 10 baju. Ya udahlah, kita coba menyanggupi dan langsung aja kita antar mereka semuanya ke atas, ceritanya ke studio. Padahal kenyataannya Adama dan juga klien kita udah nungguin di sana. Selamat datang. Halo. Loh, ini baju-bajunya mana? Kok banyak kamera kayak gini sih? Nah, kita lagi siapin. Ini mau kita apa syuting? Dan dia kaget melihat kamera-kamera kita dan dia bilang dia nggak bisa kalau ada kamera-kamera. Kalau mau photoshoot ya photoshoot. Beda dong video dengan photoshoot. Ya sekarang permasalahannya mana ini kan ada ruang kostum dan kita cuma ngerekod doang. Kita kan mau pemotretan bukan syuting, gimana sih? Dokumentasi. Oke, kalau ada kamera gini, budgetnya naik 2 kali lipat ya. Naik 2 kali lipat. Udah di situ dia mau pergi. Gue bilang oke kalau gitu lo lihat aja. Ruang gantinya di mana? Kak Dita, Gak, lo tuh apa-apaan sih di foto kayak gini? lu ngapain di Dibayar sini? segini? Mendingan lu balik deh. Di situ Silvi langsung maki-maki Dita dan Silvi langsung aja bilang ke Dita kenapa dia melakukan semua ini. Dan Dita di situ kaget, marah, kesel karena merasa dibohongi oleh tim di balik rahasia. Dia ngerasa dibohongin sama kita, mereka ribut, mereka cekcok panjang lebar. Wah, 2 temennya itu Lala sama Rini juga ikut campur. Nyolot-nyolotan, kita usir tuh 2 orang keluar. Dan sekarang tinggallah gue, Bacun, Adama, Dita, dan Silvi. Sebenarnya lu balik deh, ngapain lu di sini? Yang harusnya balik tuh lo, bukan dia. Gue yang balik, dia yang balik, ngapain dia di sini? Nyokap lo itu jual ginjal demi membiayain lo, makanya pasang kuping lo. Iya, gue minta uang 50 juta buat DP mobil lo dan lo boya-boya sekarang. Ini balasannya. Silvi, lu bener ngomong? Silvi, Terdiam di tengah heningnya malam.